Anda kembali bersama kami di Newsroom dan kita masih berbincang mengenai meredam sel teroris bersama dengan Bapak Kiai Haji Marsudi Syuhud, Ketua PBNU, dan juga Bapak Sofyan Sauri, mantan napi teroris. Baik, kita akan lanjut mungkin ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, ini tadi sempat dijelaskan juga sebenarnya bagaimana sih secara umum itu orang bisa terpapar radikalisme dan juga akhirnya menjadi teroris. Nah, ini kalau yang Anda lihat sendiri di Indonesia ini seperti apa sih situasinya? Ketika di sebuah negara perang melakukan, di situ kan adanya cuma dibunuh atau membunuh. Untuk bertahan hidup. Iya, untuk bertahan hidup ketika di negara perang. Nah, ketika ini ada di negara yang damai, kan tidak boleh kemudian membunuh asal saja walaupun tidak sesuai dengan aliran kita, tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan pendapat kita, tidak boleh. Dalam hukum perang pun ada tata cara hukum perangnya di negara perang. Anak kecil nggak boleh dibunuh, orang tua juga tidak boleh disia-siakan semena-mena. Itu semuanya ada aturannya. Namun ketika ada di negara hukum, di negara perang mempunyai standar hukum yang turunan hukumnya ke bawahnya pun akan mempunyai turunan hukum tersendiri. Nah, persoalannya begini, ketika Indonesia yang sesungguhnya negara damai, mereka masih berpikir bahwa Indonesia pun termasuk Darul Harbi. Ini bukan Darussalam. Ketika ini masih dihukumi Darul Harbi dan masih ada kelompok ini yang melihat bahwa bangsa Indonesia Darul Harbi karena bukan Darul Islam. Itu. Nah, yang demikian maka dalam pikirannya, dalam keyakinannya, ya saya masih tetap harus perang di sini juga. Siapa musuh kita? Ya saya target ini musuh kita. Maka berarti saya boleh membunuhnya. Nah, tadi yang disampaikan bahwa kelonggaran untuk membunuh dalam fikih perang ini yang dibawa ke sini. Itulah sesungguhnya. Maka pelan-pelan ayo kita bareng-bareng baik warga-warga NU, Kiai NU, Kiai Muhammadiyah, atau ada 80-an organisasi yang bergabung atau yang ada di Indonesia, bareng-bareng menyampaikan pendapat ini kepada publik. Kalau ada orang mempunyai pendapat semacam ini, jangan dikucilkan, diajak untuk bersama-sama dengan kita, diskusi sekeras-kerasnya boleh dalam diskusi. Dilatih diskusi, karena latihan diskusi itu akan membawa kita saling toleransi, memberikan pandangan pendapat-pendapatnya. Itu kira-kira. Oke, baik. Kemudian saya mau ke Pak Sofyan lagi. Pak Sofyan, ini kan kalau kita lihat aksi kemarin gitu terhadap Bapak Wiranto ini kan bisa dibilang ini motif baru gitu, lebih berani gitu. Kalau biasanya kita lihat aksi terorisme itu di tempat yang ramai, kemudian biasanya tujuannya adalah orang-orang asing gitu, kemudian ataupun mungkin juga polisi. Nah, ini kemarin kita lihat aksinya sedikit berbeda, motif baru. Ini kalau Anda melihat sendiri, ini fenomena seperti apa nih, Pak? Menurut saya fenomena biasa ya, karena memang kebetulan ini bukan terakhir kalinya terjadi gitu. Bahkan sebelum-sebelumnya sudah pernah ada. Contoh misalnya kayak di Tangerang sekitar 3 tahun yang lalu, 2016, namanya Sultan Aziansyah di daerah Cikokol. Mereka ketika sedang apel pagi, Kapolsek itu dibacokin sama mereka gitu. Kemudian setahun kemudian 2017 juga ada 2 orang masuk ke Polda Sumut, lalu yang penjaga itu dibacokin juga. Ada 1 mati 1 orang Brimob itu. Dan kemudian juga waktu kejadian setahun yang lalu di Makobrimob Kelapa II ketika peristiwa penyanderaan itu di Makobrimob yang menyebabkan Densus meninggal sekitar 5 orang. Ya, mereka juga menyerang dari luar. Dan bahkan mereka berhasil, kelompok Tambun ini salah satu kelompok yang dilakukan oleh Abu Rara ini, itu juga mereka berhasil menusuk anggota Brimob dengan pisau beracun di depan Makobrimob Kelapa II gitu. Jadi ini sebetulnya bukan terakhir kalinya gitu. Bahkan di Damas Raya di Sumatera Barat kalau tidak salah dekat dengan Jambi, mereka juga menyerang Polres Damas Raya dan mereka berhasil membakar. Mereka hanya bermodalkan bensin, korek api dan beberapa butir panah gitu. Artinya memang ini sudah terjadi. Nah, hanya kebetulan di Menes, kelompok ini memang Menes ini sebenarnya zona merah yang seharusnya aparat lebih peka bahwa kalau ketika ada kunjungan dari para pejabat seharusnya ada penebalan gitu oleh pihak keamanan gitu. Nah, ini nggak dibaca oleh aparat keamanan sendiri. Sehingga ketika ada Pak Wiranto datang ke sana, ini dianggap bukan lagi
mereka menjemput bola gelinding di sendiri ke arah mereka. Jadi masuk ke dan dalam ada macan. momentum yang pas buat mereka. Niat itu udah ada ya. kesempatan itu belum tentu kan, mereka harus mengadakan planning, perencanaan, ada Harus matang observasi gitu ya, dan sebagainya. ininya ya, Nah, rencananya. tiba-tiba mereka datang ke sana. Ya sudah, mereka sekalian gitu. Apalagi ini target besar, bisa lebih menasionalkan kasus ini, bahkan menginternasional gitu. Dan mereka lakukan itu. Jadi bisa dibilang mungkin Bapak Wiranto ini sebenarnya bukan target khusus, tapi memang kebetulan aja. Kebetulan gitu. aja menurut saya lewat situ gitu. Dan mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari, cuma kesempatan itu nggak pernah datang. Sampai kemudian kalau bicara rumus kejahatan, adanya niat dan kesempatan. Niat mereka sudah ada, kesempatan datang tiba-tiba. Sudah, mereka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Kalau untuk Pak Kiai ini, kalau misalnya kita lihat, ini kan sebenarnya jaringan dari teroris di Indonesia itu tersebar dan ada beberapa jaringan. Ini bisa diputus atau bisa dihilangkan? Lokalisir bisa, karena sesungguhnya terdeteksi. Karena pemerintah atau negara kita mempunyai alat untuk mendeteksi itu. Memang tambahnya kalau yang baru, lah itu mungkin kan mereka juga tidak berhenti sendiri untuk sendiri. Ya, mereka juga akan mengajak juga yang lain yang baru. Ya, merekrut gitu ya. Merekrut. Lah sesungguhnya pohonnya kan sudah ketahuan, pohonnya yang sudah terdeteksi, yang sudah ada namanya juga, yang ada grupnya juga. Lah tinggal pohon ini tambah apa enggak? Beranak apa enggak? Nambah apa enggak? Itu yang harus terus-menerus dimonitor. Nah, kemungkinan juga peralatan yang dipunyai oleh pihak keamanan kita untuk mendeteksi, dan setelah mendeteksi itu kemudian hanya deteksi saja karena mungkin belum ada aturannya atau undang-undangnya, maka saya harapkan ini pemerintah baru ke depan, DPR, MPR baru ke depan juga harus memikirkan ini. Jadi kalau misalnya badan intelijennya itu hanya bisa ngunjukin doang, itu loh ada namanya ini kelompoknya ini bergerak di wilayah ini, hanya bisanya begitu, lalu tidak bisa untuk menangkapnya dulu atau bagaimana, padahal atau nangkepnya itu nunggu ketika sudah terjadi, itu juga persoalan. Maka ketika ini sebuah aturannya belum ada, perlu dipikirkan oleh para pemegang kebijakan ini. Ya baik, mungkin berikutnya saya ingin ke Pak Sofyan lagi. Pak Sofyan, kalau misalnya secara umum gitu, misalnya kita di masyarakat ingin mengantisipasi adanya paham-paham radikal yang mungkin ingin masuk ke desa kita gitu ya, ini bagaimana sih kita mengenali atau ada ciri-ciri khusus tidak dari para jaringan radikal? Iya, sebetulnya mereka bisa dikenali dengan beberapa ciri ya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi identifikasi buat masyarakat kita, bagi para stakeholder kita. Pertama, sebetulnya mudah gitu, tapi jangan sampai karena persamaan fisik lalu kita gubiah uyah, generalisir. Misalnya hanya bercadar, berjenggot, celana cungkrang, lalu kita jadikan, walaupun para pelaku ini bercadar dan juga celana cungkrang gitu, tapi ada beberapa spesifikasi yang kemudian kita bisa mengantisipasi lebih lanjut. Pertama, ya baik, mungkin nanti kita simpan dulu, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya Pak Sofyan. Ya, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.